Ya, kemudian ada PT Translingkar Kita Jaya. Translingkar Kita Jaya. Oh, tidak ada. Kemudian dari PT Nusantara Infrastruktur, TBK. Baik, Pak Purwoto ya. Kemudian dari PT Jakarta Lingkar Barat 1. Lingkar Barat 1. Zoom. Oke, baik. Demikian barangkali tambahan yang hadir pada rapat kali ini. Saya persilahkan selanjutnya Pak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua dan anggota Komisi 5 DPR RI yang terhormat dan saya hormati. Sebelum saya menyampaikan ada tambahan tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua. Ya, hadir juga PT Astra Tol Nusantara, Pak Rinaldi. Kemudian ada PT Cibitung Tanjung Priok, itu Zoom. Saya kira itu tambahannya Pak. Terima kasih Bapak. Bapak sekalian yang kami hormati, seperti tahun-tahun sebelumnya, tugas dari Kementerian PUPR menyiapkan prasarana transportasi darat, jalan dan jembatan untuk mudik dan balik. Secara nasional, jalan nasional kita 47.600 km dengan kemantapan 94,2%. Nanti kami jelaskan di per pulaunya. Kemudian total panjang jalan tol adalah sebesar 3.020 km. Semuanya itu terdiri dari jalan tol operasional sepanjang 2.835 km. Baik di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, dan Sulawesi. Tahun ini, insya Allah akan ada jalan tol yang dapat dilalui secara fungsional, sudah rigid payment semua, ya belum dioperasikan secara resmi, jadi sudah dapat difungsikan pada H-7 tanggal 4 April sampai dengan H+7 tanggal 16 April. Kemudian selain itu terdapat 134 tempat istirahatnya yang tersebar juga di seluruh jalan tol. Secara rinci dapat kami sampaikan, di Pulau Jawa, ruas jalan nasional sepanjang 6.500 km dengan kemantapan 97,23%. Kemudian dilakukan perbaikan jalan nasional seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi, di antara Demak di Karanganyar karena banjir pada Februari-Maret sepanjang 1,8 km, 4 lajur ruas jalan Semarang-Demak. Insyaallah hari ini sudah dapat kita selesaikan perbaikannya. Sudah siap, sudah bisa dilalui secara normal kembali. Kemudian juga tadi malam, jam 7 malam, ada longsor di Jalan Nasional Sukabumi Bogor di Parung Kuda, yang menutup seluruh badan jalan sehingga tertutup semua. Namun alhamdulillah pada hari ini, pagi ini jam 8.50 baru saja telah dibuka kembali normal kembali. Jadi sudah dibersihkan baik dari material longsoran maupun dibersihkan dengan damkar. Ini adalah kerjasama kita semua, BPPD, Provinsi, dan Kabupaten, beserta Balai Kementerian PUPR. Kemudian jalan tol di Pulau Jawa yang operasional sepanjang 1.783 km dengan tempat istirahat dan pelayanan 92, terdiri dari 59 tipe A, 29 tipe B, dan 4 tipe C. Kemudian yang penambahan jalan tol pada tahun 2023 ini ada di Pulau Jawa, ini adalah tol Cinere-Jagorawi, seksi 3A, 3B, Bekasi Cawang Kampung Melayu seksi 2A, 2 ujung Jaka Sempurna Marga Jaya, Cimanggus Cibitung, Serpong Cinere, dan Cibitung Cilincing.
Kemudian Pasuruan Probolinggo untuk seksi Probolinggo Timur sampai Nggending. Dan tol Ciawi Sukabumi seksi 2 Cigombong Cibadak, tol Cileunyi Sumedang Dawan, dan tol Semarang Demak Sayung Demak. Ini yang tambahan operasional pada tahun 2023 ini. Kemudian untuk yang jalan fungsional, untuk mudik lebaran tahun 2024 tadi, sepanjang 50,45 km ada di Jawa, yaitu tol Cikampek 2 Selatan, ruas Kutanegara Sadang, tol Solo Yogyakarta segmen Colomadu Klaten sepanjang 22,3. Ini kami sebutkan karena ini sudah bisa melewati kurang lebih 38 traffic light antara Kartosuro Jogja. Jadi dengan fungsional 22,3 km ini masyarakat sudah tidak melalui traffic light 38. Kita bisa kalikan, kalau 38 kali 3 menit saja itu sudah 2 jam lebih. Jadi saya kira ini mudah-mudahan bisa mengatasi kemacetan antara Solo Jogja. Kemudian tol Cimanggis Cibitung seksi 2B 19,65 km ini sudah jadi, sebenarnya tinggal menunggu peresmian saja. Yang kelima adalah perbaikan pelebaran jalan tol yang dilakukan tahun 2023, yaitu tol Cikampek Palimanan untuk mengantisipasi curahan trafik dari Cisumdawu. Dan tol di Bali masih tetap sepanjang 10 km. Jalan nasionalnya ini yang cukup baik atau baik sekali. Jalan nasional di Bali 589 km dengan kondisi mantap 99,55%. Di Sumatera, jalan nasional kita sepanjang 13.417 dengan kondisi mantap 95,15%. Kemudian jalan tol Sumatera sepanjang 884 km dengan 38 tempat istirahat dan pelayanan. Penambahannya pada tahun 2023 sampai dengan Januari 2024, Sigli Banda Aceh, Binjai Langsa, Simpang Indralaya Muara Enim, tol Indrapura Kisaran, tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat. Potensi untuk jalan tol fungsional bisa dimanfaatkan untuk mudik sepanjang 134 km, yaitu tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat seksi 2 dari Kuala Tanjung Indrapura dan seksi 34 Tebing Tinggi Sinaksa 47 km. Tol Bangkinang Kuto Kampar 24,7 km, tol Indrapura Kisaran seksi 2 50 Kisaran 32 km, dan tol Kayu Agung Palembang Betung seksi 3 Musilandas Desa Sukamulya 21 km. Di Pulau Kalimantan, ruas jalan nasional yang siap digunakan sepanjang 8.000 km dengan kondisi mantap 92,27%. Kalau jalan tolnya tetap masih jalan tol Balikpapan Samarinda. Pulau Sulawesi, ruas jalan nasional yang siap digunakan sepanjang 8.794 km yang secara umum dalam kondisi mantap 95,82%. Di Sulawesi, jalan tol yang operasional sepanjang 62 km terdiri dari tol Ujung Pandang Makassar seksi 13 sepanjang 10 km, Makassar seksi 4 sepanjang 11 km, dan tol Manado Bitung 39,8 km, serta akses tol Makassar Newport 1,2 km. Dukungan lain yang dapat kami berikan kepada masyarakat, pertama adalah peningkatan untuk layanan operasional jalan tol. Terima kasih dan alhamdulillah kepada Asosiasi Tol Indonesia yang telah menginisiasi memberikan diskon tol kepada ruas-ruas jalan tol. Pertama, jalan tol Trans Jawa, yaitu Tangerang Merak, Jakarta Cikampek,
Jakarta Cikampek Elevated, Cikopo Palimanan, Palimanan Kanci, Kanci Penjagan, Penjagan Pemalang, Pemalang Batang, Batang Semarang, Semarang ABC, dan Jombang Mojokerto. Ini kami sebutkan masing-masing karena juga masing-masing punya BUJT sendiri. Diskon yang diberikan pada jalan tol Trans Jawa ini adalah 20%. Dan jalan tol Trans Sumatera, yaitu jalan tol Indralaya Prabu Mulih dan Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung, masing-masing juga 20%. Berlakunya periode mudik tanggal 3 April mulai pukul 5 sampai dengan 5 April pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Dan periode balik tanggal 17 April pukul 5 dan 19 April sampai dengan 19 April pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Dan yang kedua, diskon tol juga akan diberikan oleh para BUJT untuk jalan tol Krian Legundi Bunder sebesar 14-35%, untuk kendaraan non golongan 1 dengan rincian sebagai berikut: golongan 2 dan 3 sebesar 14%, golongan 4 dan 5 sebesar 35%, selama 17 hari mulai tanggal 3 April sampai dengan 19 April 2024. Potongan tarif tol ini berlaku untuk transaksi non-tunai dengan saldo kartu elektronik cukup. Oleh karena itu kami mohon agar masyarakat untuk dapat memastikan saldo kartu elektronik mencukupi selama perjalanan. Kemudian yang lainnya adalah toilet. Di lokasi rest area yang kami sebutkan tadi telah disiapkan sebanyak 9.000 toilet yang terdiri dari existing sebanyak 6.175 unit dan toilet tambahan sebanyak 2.833 unit. Kemudian penyediaan aplikasi tol kita yang dapat diakses melalui telepon seluler untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas, perkiraan cuaca, call center, peta jalan tol, dan info tempat istirahat dan pelayanan. Demikian juga peningkatan layanan jalan tol di rest area, antara lain komersial untuk usaha mikro, kecil, dan menengah, penyediaan fasilitas parkir disabilitas, dan stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Yang lain-lainnya saya kira adalah servis dari Kakor Lantas seperti kontraflow dan sebagainya merupakan traffic management yang biasa kita lakukan. Demikian Bapak Ketua dan Bapak anggota Komisi 5 DPR RI yang terhormat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Teman-teman anggota Komisi 5 yang saya hormati, di poin ini kita bisa melihat tadi Pak Menteri menyampaikan ini perlu diketahui oleh halayak ramai, ada diskon potongan ya untuk tanggal tertentu di ruas tol tertentu ya. Jadi tanggal tertentu di ruas tol tertentu. Kemudian variasinya juga bervariasi ya. Kalau Jakarta Cikampek dan Kanci, kemudian Semarang Batang dan tol Semarang ABC ini diskonnya 20%. Ya, durasi waktunya jelas di situ, nanti bisa dilihat, jangan sampai nanti ada diumumkan ini diskon, nah, tolong dilihat waktunya, ada waktunya diskonnya. Ya. Kemudian juga ada di tol Pemalang Batang ya, kemudian tol Tangerang Merak, Cikopo Palimanan, dan tol Jombang Mojokerto itu 10%. Ya. Juga ada durasi waktunya, itu bisa dilihat nanti mungkin supaya tidak ada salah paham di masyarakat. Ini penting sekali.